wabarakatuh. Halo Balance People, kembali lagi di programnya Laboratorium Akuntansi dan Keuangan Ikopin. Halo Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Amar Ma'ruf akan menemani Balance People dalam belajar dan sharing tentang akuntansi. Namun sebelum masuk ke materi, Balance People jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel kita. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media kita lainnya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum itu Balance People harus tahu terlebih dahulu apa itu perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa adalah unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk tidak berwujud. Contohnya, ada bengkel kendaraan, ada salon kecantikan, ada persewaan kendaraan, dan sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman juga harus tahu tentang siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi merupakan prosedur pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Dalam perusahaan jasa ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu ada pencatatan, yang kedua ada pengikhtisaran, dan yang ketiga ada penggolongan. Nah, untuk yang pertama kita akan ngebahas tentang pencatatan. Nah, jadi tidak semua transaksi itu dicatat ya teman-teman, hanya transaksi yang berkaitan dengan perubahan modal pada perusahaan saja. Selain itu juga harus memiliki bukti transaksi. Nah, untuk contoh bukti transaksi ini, yang pertama ada nota, yang kedua ada kwitansi, yang ketiga ada faktur, yang keempat ada cek, dan yang terakhir ada bukti memorial. Nah, teman-teman, untuk bukti transaksi ini tidak hanya berasal dari perusahaan, bisa juga berasal dari luar perusahaan, tergantung dari transaksi yang terjadi. Nah, setelah analisis bukti transaksi, Balance People masuk ke tahapan pencatatan selanjutnya, yaitu pencatatan transaksi pada jurnal umum. Seperti yang kita ketahui, jurnal umum itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi secara sistematis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Untuk tahapan pencatatan tidak hanya sampai di sini Balance People, ada tahap pencatatan selanjutnya atau yang sering disebut dengan tahap penggolongan. Nah, jadi di tahap penggolongan ini ketika Balance People memposting dari jurnal umum atau general journal ke buku besar atau sering disebut dengan ledger. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun sejenis yang digunakan untuk meringkas informasi setiap transaksi. Setelah tahap pencatatan, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pengikhtisaran. Proses pengikhtisaran ini ditujukan untuk meringkas masing-masing akun atas transaksi keuangan. Tahap ini terjadi pada yang pertama, neraca saldo atau trial balance, yang kedua ada add journal penyesuaian atau adjustment journal entries, yang ketiga ada neraca lajur atau worksheet. Nah, Balance People, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada neraca saldo. Neraca saldo atau yang biasa disebut dengan daftar saldo atau neraca sisa merupakan sebuah daftar yang berisi saldo akhir dari masing-masing akun yang ada pada buku besar. Yang kedua ada add jurnal penyesuaian. Add jurnal penyesuaian adalah jurnal yang berfungsi untuk menyesuaikan data transaksi agar nilai rupiah dalam tiap rekening saldo sesuai dengan kenyataan. Nah, yang ketiga, neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi kolom. Neraca lajur ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, Balance People, kita sekarang akan masuk ke tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir yaitu tahap perlaporan. Di sini, Balance People akan diarahkan untuk menulis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, sebelumnya Balance People harus tahu dulu apa itu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang menggambarkan kondisi dan posisi keuangan serta hasil usaha dari sebuah perusahaan tersebut dalam satu periode tertentu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas laporan laba rugi.
Laporan laba rugi merupakan sebuah ikhtisar yang melaporkan pendapatan dan juga beban pada satu periode tertentu. Nah, jadi di sini perusahaan akan memperhitungkan pendapatan dan juga beban. Nah, perusahaan itu akan melihat apakah sebuah perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi di periode tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar yang melaporkan perubahan modal atau ekuitas pada sebuah perusahaan selama satu periode tertentu. Jadi, komponen dari laporan perubahan modal ini terdiri dari modal awal, price, dan juga laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut. Nah, yang selanjutnya ada laporan neraca. Jadi, laporan neraca ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva, kewajiban, dan juga modal sebuah perusahaan pada periode tertentu. Nah, jadi laporan neraca ini merupakan perluasan dari persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama satu periode tertentu. Sehingga saldo kas yang dimiliki perusahaan akan nampak seperti di neraca. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen terakhir dalam laporan keuangan, yaitu catatan atas laporan keuangan. Merupakan laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci semua yang sudah tertera pada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas. Setelah menyusun laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah penyusunan jurnal penutup, jurnal pembalik, dan juga neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu dia Balance People penjelasan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk itu Balance People jangan lupa like, nyalain loncengnya, dan juga komen di bawah untuk request materi selanjutnya yang akan kita bahas. Saya Amar Ma'ruf dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.